Yo, what's up gengs, kembali lagi bersama kami Diskusi Amati. Nah, kali ini di episode ketiga nih. Ya, episode ketiga. Episode ketiga. Gini bang, aku dalam beberapa hari yang lalu pengen nih bahas soal perempuan. Tapi harus sama perempuan, jangan sama cowok terus. Kalau sama cowok terus pasti larinya ke seks atau ke apa lah gitu. Negatif. Iya, negatif. Ada nggak abang perempuan gitu, kenalan abang? Ada kenalan. Bisa nggak panggilkan kemari untuk Bisa. diskusi amatir kita? Bisa, mana lebih asik ya kalau sama perempuan langsung. Iya, lebih asik. Yang artiannya terarah gitu pembahasannya nantinya kan. Karena masalah yang dihadapi perempuan, ya harus perempuan juga yang harus bersuara kan. Iya, mereka juga yang tahu kan. Jadi kita panggil sekarang nih. Panggil aja Oke. biar pengen kali cakap-cakap Mari soal kita apa ini kan. sambut. Inilah dia, Wiwit. Wiwit. Deng, pak. Silakan duduk, Kak. Duduk. Ya, makasih. Oh, Kak Wiwit ternyata orangnya. Iya, kita sama-sama kenal. Kenal dong. Ya. Ini kakak ini orangnya baik nih, geng, sama aku. Aku salah satu adiknya lah yang di mana jalan supaya agak lurus itu beliau lah orangnya, ya kan. Yang mengarah-arahkan. Iya. Jadi inilah sosok perempuan yang kita ingin ajak berdiskusi amatir di episode kali ini. Jadi apa kabar nih, Wit? Alhamdulillah sehat, Oke. baik. Baik ya, Kak. Ya. Kalau Weekend? Bang Niko apa Baik, kabar? baik. Nggak ditanyain kan, biar Hatinya? aku aja yang nanya. Ya, hatinya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi harus baik dong. Harus baik dong demi Iya. membahas kali ini harus baik. Semua harus terlihat baik. Lagi sibuk apa sekarang, Kak? Kesibukan sekarang kerja. 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 Iya. Bukannya kalau kerja itu laki-laki, tupoksinya untuk laki-laki gitu. Ya kalau sekarang perempuan juga bisa kerja. Jadi kalau memang kakak seorang kayak bisa dibilang wanita karir lah kan. Ya. Ini emang biasanya kalau cowok kerja kan itu untuk kebutuhan orang tua, untuk anaknya yang udah suami istri gitu, yang udah Iya. berkeluarga. Kalau kakak, Nah kan kebetulan aku ini anak pertama ya. oh anak Anak pertama. pertama, kakak dari 3 orang adik-adik aku. Ada yang cantik nggak adiknya, Kak? Kami cantik-cantik nih semua. Wih, bisa dong, bisa dong. Ya, jadi kan karena anak pertama ini kan kebanyakan harapan orang tua ya. Iya Harapan orang benar. tua. Jadi untuk adik-adik yang lagi sekolah Iya, itu kan, jadi kewajiban aku itu masih ke mereka ngebantu orang tua gitu ngebantu ya untuk bantu sekolah orang adik-adik gitu ya, ya. Kak. Cita-citaku sih gitu juga sih, tapi belum terwujud. Jadi ya ngomong aja dulu ya kan, mewujudkan next time aja. Jadi Niat dulu. iya, niat dulu, Kak. Kelahiran tahun berapa, Kak? Aku kelahiran tahun 96. 96. Aku 2000. Oh, Beda untuk 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, Jauh-jauh ya, Kak. jauh. Adiknya aja nanti. Jadi kalau ngomong tentang perempuan nih, Kak. Aku manggil Kakak aja ya. Iya. Menurut Kakak bagaimana kondisi yang dialami perempuan saat ini di Indonesia tentang stigma masyarakat perempuan itu harus di rumah gitu? Apakah Kakak setuju atau enggak? Nggak setuju sih, tapi berbicara tentang perempuan harus di rumah itu kayaknya di zaman sekarang Nggak udah lagi ya? berkurang. Berkurang. Udah berkurang. Kebanyakan malah perempuan sekarang itu mandiri, banyak yang kerja, yang bahkan bisa dibilang mandiri lah gitu. Kalau stigma seperti itu sepertinya udah berkurang di masyarakat. Iya memang sih, sekarang kan apalagi banyaknya perkembangan gerakan kayak kaum feminis gitu kan. Jadi kayak sebuah lontaran kalimat yang dibilang wanita itu harus di rumah aja udah semakin menurun, tapi tetap ada ya kan, Kak? Iya, pasti tetap ada kita jumpai. Iya. Gini, Kak, kita kan kakak kan alumni apa pernah berkuliah. Itu di dalam perkuliahan apa sih yang sangat menyenggol atau peristiwa kakak pernah terjadi suatu peristiwa gitu terkait perempuan? Ada nggak? Kalau dari pribadi aja ya. Iya. Jadi cerita hal kecil itu kan bisa dari diri kita sendiri. Iya. Nah, kalau di kelas itu, jadi dulu pernah ada sebuah kegiatan panitia gitulah. Iya. Membuat sebuah panitia, perempuan itu kebanyakan nggak mau jadi ketua.
Nah sebenarnya bukan nggak mau ya, Minder. mungkin orang-orang sekitar mungkin yang lebih tua itu masih pemikirannya itu masih kurang terbuka sama perempuan yang menjadi pemimpin gitu. Jadi kadang kalaupun mau memilih pemimpin, kalau bisa jangan yang perempuan gitu. Di situ kan ada, Laki-laki gitu ya. di situ ada diskriminasi gitu. Diskriminasi. terhadap perempuan. Tapi gender. padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan sama, bisa sama-sama kerja gitu. Iya, iya. Itu hal kecil sih dari diri sendiri gitu. Tadi kakak sedikit menyinggung kepanitiaan gini ya, kepanitiaan organisasi. Oh enggak, ada kepanitiaan acara itu dari kampus Kampus, gitulah. fakultas Dulu, gitu. ya. Fakultas apa sih kakak? Oh dulu kita fakultas dari ilmu budaya, fakultas ilmu budaya. Ilmu budaya. Mahasiswa aktif dong ini. Nggak kupu-kupu kuliah pulang. Enggak. Jadi kan dulu basic aku tuh sebenarnya anak IPA. Anak IPA ya. Nah, Di SMA. Iya, SMA aku tuh IPA. Pintar ya. Enggak juga sih. Karena satu kelas milih IPA itu. Nggak bisa. Nggak boleh Nggak PS boleh. ya kan? Jadi dulu aku basicnya memang IPA, kebetulan lulusnya itu di bidang sosial, jurusan kuliahnya. Oh. Jadi otomatis kan karena berhubungan dengan sosial, aku harus mulai membiasakan diriku dengan sosial gitu. Iya, iya. Nah, pas baru masuk nih semester 1, langsung tuh ada yang ngajak organisasi dan aku langsung mau karena memang tujuan aku untuk lebih bersosialisasi lah, karena kan kalau anak IPA lebih hitung-hitungan ya. Iya, iya. Jadi aku benar. kurang bersosial gitu, makanya udah memang tujuan dari awal aku mau lebih bersosialisasi Iya, sama iya. yang lainnya, dan kebetulan masuklah organisasi. Ini bicara organisasi kan. Dalam organisasi kakak berarti ada kayak sebuah diistimewakan lah perempuan ya, tidak diskriminasi dalam organisasinya. Nah kalau cerita istimewa, kalau aku di organisasi biasa dipanggil Sarinah gitu. Sarina. Iya, Sorry. iya. Kalau bisa dibilang aku dari Gemini ya, pasti udah tahu lah kalau ada Sarinah ya. Ini organisasi kakak pakai panggilan nama tetanggaku kayaknya nih. Ada tetanggaku bang. Tetangga, Iya, tetangga ini. gitu. Nama anaknya Sarina, cantik pula. Mungkin Cocok lah. mungkin orang tuanya dulu organisasi itu juga mungkin. Mungkin. Jadi ada apa kan? Tapi kurang tahu lah. Nanti lah aku tanya atau besok. Ya, siap. Gini kak, tadi kan kakak udah bicara soal organisasi di kampus dan bicara soal perempuan tidak jauh-jauh dengan kata kekerasan seksual. Ya, betul. Ya benar kan? Aku bukan mengada-ngada. Aku mau tahu ini kak, di dalam semasa kakak dalam perkuliahan ada nggak mendapatkan peristiwa atau sebagai korban dalam kekerasan seksual di lingkungan kampus kak, atau semasa kuliah lah menjadi mahasiswi? Kalau semasa kuliah ya pasti ada, bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya? Jadi kadang kan kekerasan seksual ini kenapa banyak perempuan itu nggak mau speak up, Iya, ya itu ya. nggak mau berbicara, padahal pasti banyak orang-orang ataupun perempuan di luar sana itu yang kejadian gitu. Iya, iya. Jadi korban. Tetapi nggak mau bilang. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang mungkin terkena kekerasan seksual, dia bercerita, dan itu sanksi terhadap dia tuh lebih besar. Dia bisa dipermalukan Iya, iya. dan dikucilkan, sepertinya kayak dia malu gitu, Iya, iya benar. nggak bisa menjaga dirinya. Nah sampai sekarang pun bahkan banyak juga kekerasan seksual yang mungkin kita nggak Tahu. bisa dicari gitu, karena memang mereka masih belum mau terbuka. Nah itulah pentingnya mungkin ya dari kita ini, kalau bisa seseorang yang seperti itu, ayo kita Rangkul ya gitu kan, itu speak up. Iya, kita dampingi, dan juga itu kan psikologis pasti terganggu ya, Iya, mental tentu. pasti terganggu. Jadi orang-orang kayak gitu harus kita rangkul sih. Korbannya ya. Iya, korban. Jangan pelakunya. Korbannya dong. Agar tidak ada lagi korban Iya, benar. selanjutnya. Abang nggak pernah jadi pelaku ini kan? Enggak dong. Yakin? Sakit, disakiti nggak? Oke. Maya. Korban kekerasan Korbannya. cinta. Korban kekerasan cinta. Mungkin kakak pernah dengar nggak cerita yang berapa minggu yang lalu yang sedang marah-marahnya tentang pemerkosaan terhadap perempuan, terhadap muridnya gitu. Banyak. Itu banyak apa? Seperti
kasus yang kemarin ada yang punya Ah, rumah ibadah ya. Iya, Itu gimana kakak menanggapi melihat peristiwa seperti kejadian itu. Kalau itu sih apa ya mau dibilang, ya ikuti hukumnya aja deh. Karena kalau udah kayak gitu sebenarnya udah pasti salah pihak laki-lakinya ya. Iya, Kadang kan orang tuh ketika ada kekerasan seksual itu banyak yang menyalahkan seorang perempuannya nggak bisa menjaga diri. Nah padahal sebenarnya laki-laki oh juga kalau aku salah enggak, gitu. kalau aku enggak, Nah, aku enggak nuduh. Mungkin ada pemikiran mungkin yang ada. seperti itu ya, apalagi Pasti kalau ada. misalnya si perempuan ini udah speak up Iya, sama orang tuanya atau sama ini. Dan pasti ada sebagian orang tua yang nggak semua itu bisa terbuka pemikirannya. untuk anaknya kan. Iya. Nah, seorang orang tua itu seharusnya bisa merangkul lah anak tersebut Iya. gitu kan. Anak-anak ini bawah umur, dia tidak mengetahui sebenarnya yang terjadi sama dia itu adalah hal yang biasa atau enggak. Ah iya benar, iya iya. Karena dia nggak pernah diberitahu oleh siapapun bahwasanya itu salah gitu. Iya iya iya. Nah, jadi kayak pendidikan seks Edukasi. itu, ya Edukasi seks seks. itu Ah, iya, sebenarnya harus dari dini. Iya. Dan itu kan kejadiannya udah lama ya. Iya iya. Udah lama dibiari terus akhirnya malah korbannya jadi banyak. Jadi banyak. Ketika seorang anak itu dikasih tahu edukasi secara dini, Iya iya. dia pasti tahu tuh awalnya itu salah gitu. Kan? Jadi ketika itu salah, dia pasti udah bilang nih sama orang terdekatnya atau sama siapapun, udah bisa melapor gitu, udah Iya, bisa iya. bilang. Dan saya pikir mungkin untuk edukasi yang seks ini kan masih belum setara secara keseluruhan di seluruh Indonesia itu ada. Kakak tadi udah bicara soal hukum. hukum Hukum ya? gitu. Iya kan Padahal hukum. sejarah ini. Enggak bicara soal Oh. hukumnya, maksudnya ke ranah hukum lebihnya kan. Kalau kakak sebagai perempuan itu harus sebagaimana sih diistimewakan seorang cowok? Harusnya maunya diapain gitu? Kalau aku ya orangnya yang bisa nerima aku aja. Ketika dia itu bisa menerima aku, Iya. di situ aku udah merasa diistimewakan oleh dia. Iya iya. Maupun itu kekuranganku dan kelebihanku, dia bisa nerima itu. Di situ Itu aja udah cukup merasa sebenarnya. istimewa. Karena cinta itu bisa tumbuh dari hal kecil. Iya. Dari hal sederhana itu cinta bisa melihat segalanya gitu. Keren. Gitu sih kalau relationship. Mau cerita? Enggak. Atau mau ini mau cerita? Aku mau dengar cerita kakak Gitu. soal perempuan, soal pokoknya seputaran dari perempuan. Kalau aku cerita mungkin Ya. nggak cocok untuk saat sekarang. Untuk tema ini. Jadi Iya. kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu memiliki suatu hubungan ya, Iya, itu kuncinya itu cuma ada di komitmen. komitmen. Komitmen itu komitmen ini kan disepakati oleh dua orang. Komitmen itu apa? Minuman? Apa obat untuk Komiks. Komiks ya, komiks. Komiks, man. Komiks, man. Jadi Lanjut, Kak. laki-laki dan perempuan ini kan mempunyai kesepakatan bersama, Iya, kayak iya. deal-dealannya gitu Iya. kan. Merpadan. Kalau misalnya kayak Bung Niko nih suka main game, Iya. terus si perempuannya nggak suka laki-laki main game, karena kan harus bisa Menerima. menyelesaikan nih masalah ini. Iya. Jalan Dan menemukan titik apa nih tengahnya ya. jalan tengahnya apa? Padahal kan kalian tuh pengennya bersama gitu. Mm-mm. Masa gara-gara game jadinya putus gitu loh. Iya. Ya jadi kan harus diselesaikan bersama. Ibarat peraturan ya. Kalau Iya, kita iya. bilang peraturan di Indonesia ini kan memiliki peraturan. Nah, di pacaran ini yang juga punya peraturan gitu. Jadi kalian sepakati gitu. Semenjak kasus yang kemarin kan yang Kasus mana nih? Yang tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yang 13 orang lebih atau apa ya, gitu. Iya. kan mencuat lagi nih kayak RUU PKS harus segera selesai. Iya, iya. Iya, benar. Iya. Harus ada nih perlindungan untuk perempuan nih yang Iya. mengalami. Iya benar. Bagaimana menurut tanggapan kakak tentang RUU PKS ini? Ya sebenarnya kalau aku pro aja ya, tapi memang ada pro ada kontra. Tapi kalau aku Wajar. Kakak di sih. posisi mana? kalau aku lebih ke pro lah, karena kan Ke pro. itu melindungi ya. Iya. Melindungi seorang perempuan gitu. Rancangannya itu memang di situ ada tersusun itu bukan ini ya, bukan sosialisasi nih. Cuman yang aku baca di situ ada tersusun bagaimana
tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban. Iya, iya. Dan apa yang bisa melindungi si korban, apa yang bisa haknya itu, hak si Haknya korban si ini korban. akan terlindungi kalau gini gitu. Jadi sebenarnya itu lebih mempermudah si pihak korbannya gitu, Oke. supaya setelah ini kejadian itu makin mengurang. Cuman ya kita lihat aja nanti. Oke, kalau memang itu di posisi kakak berpikiran di posisi pro untuk RUU PKS ini tadi. Jadi pasti dong yang pro ini pasti ada juga sentimen melihat orang yang kontra terhadap Kenapa nih tersebut, bisa hal kontra tersebut gini? ya. Gimana tanggapan kakak terkait itu, yang dimana yang boleh kita sebut saja kan itu hampir mirip juga sama RUU-nya, yaitu parpol PKS. Mereka kan kontra tuh, yang dimana katanya RUU ini undang-undang PKS ini untuk kayak melegalkan aborsi dan juga pro LGBT. LGBT. Itu gimana tanggapan kakak? No comment. No comment. No comment. Karena mereka semua Kayaknya- hebat. Hobi aku, kalau Juli. tanya hobi Iya, perempuan itu. Juli. enggak juga. Jadi apa kak? Kalau secara pribadi, kalau hobi aku itu sebenarnya hobi apa ya? Kalau tanya hobi, ya hobinya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ya? Nanti bisa ikut di SMC trip. Oh boleh ya, benar. Siapa yang biayain? Aman. Oke, Cari aman. sponsor. Aman ya. Aman. Feelingnya jalan-jalan ya. Aku kalau misalnya Penyembuhannya. aku penyembuhan itu lebih ke jalan-jalan ya, apalagi lihat yang hijau-hijau. Cooking nggak suka? Lebih suka Sebenarnya aku makannya suka sih. ya. Enggak sih, sebenarnya aku suka, tapi kadang orang yang aku kasih makan itu, aku tanya, enak nggak? Diam. Diam dia. Serius nggak enak? Enak gitu. Jadi kan aku merasa ini sebenarnya enak nggak sih? Gitu Dia ya kan? menyimpankan sebuah bara api. Iya, pula. gitu. Dia nggak mau jujur. Tadi cuma menghargai aja. Ih, enak aja lah ini Enak. enak ya kan. Besok coba aku aja kak. Aku Apa itu? testimoninya. Kakak masak, kakak kasih ke aku. Oh gitu. Bilang enak, biar berkelanjutan kan. Masak terus. Masak terus. Ya buka Jadi, channel masa masak nih. terus. Jadi uang kosku bisa dialokasikan nggak untuk makan lagi. Uang jajan. Jadi gitu. ibu catering dong. Oke, kakak tadi penyembuhannya atau healingnya seorang perempuan yaitu Kak Wiwit lebih memilih ke jalan-jalan Iya. daripada hal-hal yang lain kan. Iya, kadang kan kalau perempuan tuh ada yang dia dengan shopping Iya. gitu ya kan. Shopping dia Makan. tuh refreshing, Iya. makan. Yang penting apa yang bisa membuat diri dia bahagia gitu. Ya, orang berbeda-beda ya tentunya. Iya, setiap perempuan, setiap laki-laki juga Iya. pasti berbeda. Ada yang laki-laki main game Iya, iya. atau main bola gitu kan. Mabuk. Refreshing. ya. Mabuk. Nih, Pamer Bang Iko dong. hobi mabuk nih. Enggak. Pamer dong. Enggak. Nanti kalau Mabok ada saat kakak galau ini. aja itu ya enggak. Jadi udah kemana aja kak? Jalan-jalannya? Ya. Kemana Takut aja? sih. Kemana ya? Kalau jalan-jalan sebenarnya Maksudnya pertanyaan sebelum jangan jalan-jalan apa mana itu? ya? Kemana tempat yang paling berkesan selama Aku. sudah jalan-jalan? Iya. Boleh kemana? Padahal aku Di masih mana? jalan 3 kali doang ya, enggak sih. Kalau berkesan setiap perjalanan itu aku selalu mengambil hal yang selalu berkesan di aku. Iya. Tapi yang paling berkesan itu mungkin apa ya? Kalimantan Gimana ya? dulu. Soalnya Kalimantan tuh enak sih. Aku terkesannya sama Kalimantan itu beda dari yang orang-orang yang nggak pernah ke Kalimantan pikirkan. Iya, Karena iya. kita takut nih kalau ke Kalimantan. Ada yang bilang kalau udah minum air Kalimantan tuh bisa nggak pulang. Iya, iya. Jadi aku tuh iya, juga iya, iya. namanya dari Banyak kampung sih ya gitu. kan. Jadi pas aku di sana aku sampai telepon kawanku, doakan aku ya supaya aku bisa balik. Aku bilang kayak Takut saking gitu ya? takutnya. Padahal sampai ke sana tuh wow, Sejuk ya, Kalimantan itu panas sih sebenarnya. Enggak, maksudnya pembawaannya enggak ada kayak nggak ada. pemikiran Orang-orangnya ketakutan baik. tadi. Orang-orangnya baik, suasananya juga enak. Jadi Kalimantan tuh mungkin ya karena kita terlalu melihat ke pusat itu kan kayak Jakarta. Iya, Oke lah di situ karena rame orang, udah rame manusia. Iya. Nah Kalimantan ini kan lebih ke perkebunan. Oh, Jadi orang-orang tuh masih iya. kayak stigmanya ya turun temurun dari dulu ya, memang kalau udah perkebunan itu pasti seram. Iya, iya. Padahal dulunya Banyak Jakarta, Sumatera itu dulunya juga perkebunan gitu. Iya, iya, iya.
Jadi itu cuma proses waktu aja, supaya di provinsi kita ataupun di bagian daerah kita itu maju gitu. Iya. Kalau aku sana kemarin udah maju banget. Tapi kalau yang terkesan kali itu Di Kalimantan? di Kalimantan, Iya. apa ya? Kesannya apa? Kesannya enak sih. Enak, itu aja. Nah, karena aku anak sejarah nih. Heeh. Jadi dulunya Kutai salah kat ya. Oke. Tetot. Ya. Jadi kalau di sejarah itu kerajaan itu pertama di Kutai. Heeh. Di Kalimantan. Iya. Yang paling maju itulah dulu kan Nusantara ya namanya. Iya. Nusantara, jadi pusatnya itu di Kalimantan. Itu aku di situ merasa wah, ternyata ini. Dan aku senang aja bisa datang langsung Ke tempat itu ya? Iya. Tetapi Tempat waktu bersejarah lah ya. iya, aku datang kemarin tuh waktu lagi pandemi. Jadi museum itu tutup dan tempat wisata itu memang benar-benar tutup, jadi nggak bisa keliling, Nggak bisa masuk loh ya. nggak bisa, jadi hanya bisa ya sharing cerita sama masyarakat di situ. Tapi situ aja udah senang ya kan, Kak? Udah seneng. Ke tempat lain? Apalagi dibiayai. Iya. Udah Aku gratis juga ya. gitu, Kak. Ke tempat lain ada nggak? Kalau ke tempat lain sebenarnya tempat wisata dan lebih destinasi berkesan lain. itu waktu aku masih jadi mahasiswa. Jadi aku sama organisasi aku itu dulu. Iya. Dan organisasi Cipayung nih. Kalau Iya. kalau mahasiswa pasti tahu nih Cipayung apa aja. Nah, ini Aku Cipayung. nggak tahu. Oh, nggak Aku tahu. nggak tahu. Aku mahasiswa nggak tahu Cipayung. Jadi ada Aku banyak taunya nih, bisa payung. searching aja. Aku tahunya payung. Ya, searching aja. Jadi kami tuh ada buat, bukan kami sih, tapi ya dari organisasi kami itu buat sebuah acara ataupun program namanya Jambore Nasional, Jambur Nasional. Iya. Nah, itu Cipayung Plus. Jadi Iya. situ ada lebih dari belasan organisasi. Iya. Nah, kami acara itu ada di Cibodas. Di mana tuh? Bogor ya. Bogor. Bogor. Iya, di Bogor. Cibodas. Iya. Jadi dia kalau di sini tuh sama kayak ini. Apa itu? Sibolangit. Bumi Oh, perkemahan. Nah, iya, di sana iya. ada bumi perkemahan. Di situ saat-saat yang mungkin karena masih mahasiswa, jiwa-jiwanya masih menggebu-gebu ya kan. Bersosialisasi, jumpa dari Sabang sampai Merauke, seluruh mahasiswa yang berorganisasi. Di situ kita jumpa di satu acara selama 5 hari ngecamp. Seru Selama lah ya? 5 hari seru. Seru lah pastinya itu. Dan sebenarnya pengen sih acara itu ada lagi ya. Itu sangat berkesan ya? Itu berkesan sih karena aku jumpa semua, ya banyak lah mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada yang dari NTT. Iya. Jadi semua kita jumpa di situ. Dari misalnya aku di Gemeni, jumpanya Iya. dari Sabang sampai Merauke. Nah, bukan cuma Gemeni nih, ada Iya. juga GMKI, ada juga HMI. Iya. semuanya. Jadi kalau berkesan masih itu sih. Tapi kalau ditanya pengen balik lagi, sebenarnya aku pengen balik lagi Kalimantan ya. Oh, ke Jalan-jalan Kalimantan ya. gitu. Oh. Ya siapa tahu ibu Ada yang kota ngajak. kan, ibu kotanya jadi di Kalimantan. Iya. Bisa nih kita cari tanah di sana. Berkebun ya kan? Iya. Harapannya untuk perempuan-perempuan atau wanita atau cewek yang sedang berkuliah apa, Kak? Ada kasih saran gitu yang dimana yang pernah Kakak rasakan di waktu kuliah sebagai perempuan seorang mahasiswi gitu. Aku apa ya? Kalau dari aku sih mungkin gak bisa menyuruh semua orang itu ngikutin jalan yang aku pilih gitu. Iya. Karena kan aku pilih berorganisasi. Nah, itu cara aku mengembangkan diri. Iya benar, bersosial kan? Nah, kalau misalnya mungkin ada orang yang introvert ya, nggak bisa bersosialisasi. Ya cari jalan supaya kalian tuh bisa mengembangkan diri kalian gitu. Karena perempuan yang saya tahu itu kuat ya. Iya, Nggak ada perempuan yang nggak kuat. Nggak ada yang Walaupun lemah. kalian itu lagi ada di titik terendah, percayalah kalian itu udah paling kuat di titik itu gitu. Jadi harus fighter lah, jangan mau kalah sama keadaan. Aku nggak pernah bilang yang mau kalah sama laki-laki, karena menurut aku laki-laki dan perempuan itu sama. Malah seharusnya laki-laki dan perempuan itu saling menyokong gitu, Iya. menyokong, saling membantu. Saling melengkapi. Iya. Dan kalaupun berbicara permasalahan perempuan, ya laki-laki juga harus ikut membantu si Iya perempuan juga. tadi. Untuk supaya tidak menjadi pelaku ya Iya. dalam kekerasan seksual. Dengar tuh, Bang. Mm-mm. Jangan jadi pelaku ya. Jangan dong, jangan semua Belum- jangan, belum- jangan, belum. jangan.
Belum pernah kan? Belum. Kekerasan nih. Kekerasannya kita ambil, kalau apanya udah. Belum juga. Belum juga. Aduh, banyaknya. Keras kepala aja nih enggak? Keras ke. Oke, Ya. mungkin seru juga untuk ngobrol-ngobrol perempuan, ngobrol keseharian bareng Kak Wiwit. Sukses terus lah dalam kerjanya, Sehat kesehariannya, selalu. sehat selalu kan. Next time mana tahu pengen lagi untuk diskusi amatir tentang apa sih gitu, tentang jalan-jalannya lebih kita dalamin. Atau kita memang jadi SMC trip kita Iya. ajak. Iya. Next time ya kan. Direkrut nih. Enak juga nih. Enak juga ajak Kak Wiwit kan, karena yang berpengalaman ke tempat suatu yang hal baru itu ya yang dibawa yang pernah berpengalaman gitu. Iya, siap. Aku nggak Sebenarnya pernah nggak kemana-mana. pengalaman juga sih. Aku nggak pernah kemana-mana. Sama. Jadi gini, aku tuh cita-citanya memang bukan cita-cita ya. Aku tuh suka ke tempat hal yang baru Iya. dan itu menyenangkan gitu bagi aku. Jadi kadang Sesederhana itu ya kan. sederhana. Kayak hidup ini kan tuh cuman sekali. Jadi lakukan aja yang belum pernah dilakukan. Ini misalnya kita ini di umur 20 tahun. Iya. Sejauh udah 20 tahun hidup ini, masa kita belum pernah membuat satu hal yang bahagia buat kita. Iya, benar. Coba deh buat, karena waktu itu sebentar. Waktu itu cepat berlalu. Jadi jangan sia-siakan ya. Kadang aku tuh mikirnya gini. Kayaknya dulu aku nih masih semester 1 dah. Nggak terasa ya kan? Kok sekarang udah 2 tahun tamat ya, padahal jadi terakhir temen aku itu satu angkatan baru aja selesai kuliah. Terus aku ngerasanya gini, ini kan udah selesai semua nih satu angkatan, jadi ngerasanya cepet kali waktu berlalu gitu. Iya. Padahal dulu kita masih sama-sama culun nih, masih Sama dari bolos. kampung datang ya kan, datang Masih pakai pada tas norak ransel. ya kan? Ya, apa kabar, kamu dari kampung mana gitu ya kan. Nggak dikenal pula kampung Ya, nggak awak. dikenal. Itu di sebelah mana ya kata, mau 500 dorong-dorong 500 lagi tambah nyampe langit. jauh lah, tapi Aduh. ngerasa bahwa waktu itu cepat berlalu. Iya. Tiba-tiba nih, dulu masih usia 18 tahun, sekarang udah 25 25. gitu. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan sia-siakan gitu. Dan juga jangan jangan melakukan suatu hal yang membuat kamu di masa depan itu merasa waktu itu terbuang sia-sia gitu. Iya. Ini nggak berguna. Berarti di setiap langkah harus banyak pertimbangan ya. Iya, sebelum melangkah itu pikirkan dulu apa yang ingin dilakukan, dan Dampaknya. setelah dilakukan ya di evaluasi. Evaluasi ya Oh. benar. Oke, berarti kakak udah puas lah ya soal pertanyaan dari aku dan juga Bang Niko. Karena ini ada juga nih pertanyaan dari SMC. Banyak ya, kayak esai. Ini CPNS nggak sih ini? Enggak, bukan. Wawancara. Nggak tahu, produser SMC lah itu nanti. Pokoknya dia udah menyediakan sebuah stopwatch untuk Pertanyaan. Untuk apa? Mengambil pertanyaan. Iya, untuk pertanyaan. dibuat. Boleh. Boleh ya? Ya boleh dong. Tolonglah. Tolong. Aku diusir. Oh, aku ngambil sendiri lah ya. Oh, Gini tambah Mandiri serat, dong. serat. mandiri. Cing gitu. Ah, ini dia. Ups. Oke, tadi kita udah selesai untuk menanya-nanya atau bertukar pikiran atau juga berdiskusi amatir bersama dengan Kak Wiwit, yang dimana seorang perempuan yang bijaksana tentunya dong kan. Belum lah. Si jauh lah dari Masih kata jauh. bijaksana. Bijak Ta- sini aja. Bijak sini. Bijak kali si bijak. Jadi tadi kami udah selesai nanya-nanya, dan di mana sesi terakhir ini Kak ada sebuah pertanyaan minimal 3. Mau maksimal nggak? Atau minimal aja? Minimal aja lah. Oh, minimal 3 pertanyaan dari Semesta Muda Kreatif. Ini dia tempatnya, langsung welcome. Masukkan Aku yang tangannya. Iya dong, kan kakek yang mau ditanyain. Ambil 3 ya. Maksudnya Oke, siapa ini yang baca? kami yang buka. Oh. Kami aja. Gitu. Hobi buka soalnya Kak. Nggak tahu dapat door prize. Hobi buka. Dari abang duluan deh. ini pertanyaan pertama. Iya. Ya. Kalau perbedaan adalah rahmat, Mm-mm. kenapa Anda ingin disamakan dengan laki-laki? Kenapa ingin disamakan? Perbedaan itu rahmat. Iya. Kalau saja perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan dengan laki-laki?
bukan disamakan sih sebenarnya, pengennya itu setara. Setara ya. Iya. Pertanyaan Kalau berarti. Jadi ya pengennya itu ya setara, laki-laki dan perempuan itu masalah hak dan kewajiban gitu. Kalau perbedaan itu ya memang udah beda, laki-laki dan perempuan itu beda. Iya. Tetapi kan dalam sehari-hari, dalam hal hak dan kewajibannya kan berbeda, jadi pengennya itu sama gitu. Disamakan lah ya. Iya. Nggak ada perbedaan gitu. Disamakan hak dan kewajibannya, jadi kan setara, bukan berarti aku pengen jadi laki-laki. Ada juga kok laki-laki yang sebenarnya dia nggak sekuat laki-laki, tetapi kan dia jadi diskriminasi karena sering diajak, masa aku nggak kuat ya gini. Padahal laki-laki Itu ya kan. Jadi kan si seorang laki-laki ini juga pengen disamakan hak dan kewajibannya. Iya. Gitu, nggak melulu dia mempunyai kewajiban seperti ini gitu, karena kan dia pasti ada kekurangan gitu. Dan begitu pun perempuan. Jawaban yang mantap. Lanjut ke pertanyaan yang kedua aku lah ya. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa harus bicara soal kesetaraan? Kayaknya sama aja sih jawabannya mungkin. Sama aja sih. Nggak bisa apa atau skip? Jawab aja lah deh. Kenapa harus bicara soal kesetaraan? Karena masih tidak setara. Kalau udah semua setara ya nggak dibicarakan lagi. Oke. Jawaban yang simpel dan menarik. Lanjut pertanyaan ketiga. Nah, di dalam diskusi tadi kita kan Iya. berbicara tadi tentang diistimewakan. Iya benar. Ini ada pertanyaan bagus. Bukankah wanita sudah sering diistimewakan? Enggak juga sih. Enggak sering sih. Contohnya dalam yang mana? Istimewa kan ya kayak Di program tragedi istimewa. angka galon itu tadi yang di kantor iya. gitu. Padahal si bos kan biar si cewek-cewek ini jangan kayak sakit atau luka tangannya atau gimana lah. Bukannya itu sebuah kebanggaan? Keistimewaan? Bingung jawabnya. Bingung. Iya. Bingungnya Karena aku merasa mau nggak diistimewakan. Nah, kayak nggak gitu. dianggap ada ya. Dianggap juga sih, cuman dia nggak terlalu istimewa sih. Jadi aku belum pernah di tahap itu ya. Oke gengs, tadi udah tanya-tanya sama Kak Wiwit dan juga pertanyaan dari SMC juga sudah dijawab oleh Kak Wiwit. Namun, gengs, bukan di sini aku mau promosi atau mau kasih tahu, aku dan Bang Niko pengen dekatin atau menggebet seorang wanita atau perempuan. Wow. Jadi di sini ada sampelnya Kak Wiwit. Kami mau sampel ya, testimoni gitu. Kami pengen tahu kesukaan wanita itu gimana, biar kami tahu menyiapkannya atau mengkasih sebuah rayuan ke si cewek itu tadi. Ini bukan tendensi negatif ya, positif. Oke. Ini tanya langsung jawab cepat Kak, biar kami tahu kan. Aku ngadep mana nih? Bebas ke Kecil kamera, aja ke ya. kamera. Depan Oke. tinggal aku jawab. 1, 2, 3. Cewek itu lebih suka pantai atau gunung? Aku gunung. Gunung. Cewek lebih suka dengarkan lagu. Nggak usah cewek deh. Aku Kakak. aja sih, ya. Kakak lebih suka dengarkan lagu atau nonton film? Nonton film. Nonton film. Dari apa? Aku udah dapat nih apanya, sampelnya. Pertanyaannya saya, Ya, cepat-cepat. cewek lebih suka jalan-jalan atau makan? Kalau aku makan. Cewek- Jalan-jalan. Boleh nggak dua-duaan? Boros ya, boros. Ya kalau mau makan kan pergi jalan-jalan juga. Iyalah, jalan-jalan nggak mungkin nggak makan. Iya, Nah, bentar harus dong. paket, harus paket. Lanjut, Kan? paket. Lanjut. Pertanyaan satu lagi, ke rumah teman atau ke rumah pacar? Mau pacar lah. Hmm. Teman pasti ngerti dong. Hmm. Ya Boleh kan? nambah lagi nggak nih? Boleh lah, boleh. Boleh. Satu lagi dong, satu lagi. Asal Satu lagi. bayarannya nambah kan? Untuk aku kan. Hmm. Cewek lebih suka aku atau dia? Maksudnya? Oke gengs, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Itu hanya sebuah hiburan semata di diskusi amatir bersama dengan Kak Wiwit. Jangan lupa like, komen, dan share. Bila kalian suka, jangan lupa untuk subscribe YouTube. Jangan di like. Guys, memang bahasa Inggris tuh agak kurang ya. Like. Untuk di subscribe. Thank you everyone. Bye. Peace.